Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuliah Programmer. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngejelasin salah satu artikel aku yang berjudul Struktur Program Bahasa C++. Jadi, cara terbaik untuk mempelajari struktur program dari bahasa C++ adalah dengan menuliskan programnya secara langsung. Biasanya, program pertama yang ditulis pemula adalah program yang disebut Hello World, yang hanya mencetak Hello World ke layar komputer teman-teman. Meskipun sangat sederhana, ia berisi semua komponen dasar yang dimiliki program C++. Biasanya itu ketika teman-teman mulai belajar yang namanya satu bahasa pemrograman, hal pertama yang kayak disebut wajib atau udah menjadi budaya itu yaitu menuliskan program Hello World, entah itu di program manapun ya. Biasanya itu ketika pertama kali belajar yaitu yang ditulis. Kita langsung masuk aja ke codingannya ya. Untuk pertama, teman-teman bisa membuat folder di direktor di file explorer teman-teman kalian masing-masing. Yang pertama, teman-teman bisa klik new folder. Setelah itu teman-teman pilih buat foldernya. Di sini aku namai foldernya yaitu belajar C++. Setelah itu kita masuk aja ke Visual Studio kita. Kalian bisa klik kemudian new window. Nah, di sini teman-teman bisa di sini ada namanya open folder, atau kalau kalian ke pojok kiri ada file, kemudian ini open folder, ini sama aja. Kalian open folder, setelah itu ke folder yang kita buat tadi di belajar C++. Kalian klik. Nah, kita akan membuat file pertama kali, yaitu teman-teman bisa ini klik yang sini new file. Setelah itu kalian namai programnya. Biasakan kalau membuat file itu tidak ada spasi ya. Kalian bisa gabungin kalian bisa langsung gabung gini tanpa spasi, atau pakai titik mungkin, atau biasanya pakai slash atau slash bawah kayak gini. Nah, tanpa spasi ya. Kemudian .cpp. Kalau ekstensi buat file C++ itu yaitu .cpp. Kalian bisa klik enter. Nah, kita akan buat struktur program kayak gini. Yang di baris pertama ada 2 slash, kemudian tulisan my first program in C++. Slash 2 kali, kemudian my first program in C++. Nanti di baris kedua ada include else string. Dimulai dengan tanda pagar dulu, kemudian include tanda kurang dari else string. Setelah itu di baris keempat ada int main, kemudian tanda kurung, buka kurung, tutup kurung. Kemudian di baris kelima ada buka kurung kurawal. Di baris ke-6 ada std, dan titik 2 kali cout, kemudian tanda kurung 2 kali, petik 2 kali, tulisan di dalam petiknya tulisan hello world. Kemudian titik koma di terakhir. Nah, kayak gini. Nah, aku mau ngejelasin satu persatu ya, ini gimana maksudnya. Jadi di baris pertama ada tulisan slash 2 kali, kemudian my first program in C++. Jadi 2 tanda garis miring menunjukkan bahwa baris ini adalah baris komentar. Baris komentar tidak akan berpengaruh pada perilaku program.
Programmer biasanya menggunakannya untuk memasukkan penjelasan atau pengamatan singkat mengenai kode atau program. Jadi biasanya itu kalau teman-teman buat satu program untuk tahu ini barisnya dibuat untuk apa atau fungsinya dibuat apa, biasanya itu dikasih komentar, tapi komentar ini nggak akan muncul di komputer kalian, nggak akan muncul di tampilannya. Jadi kayak gitu. Kemudian di baris kedua ada include stream, baris yang diawali dengan tanda hash atau tanda pagar adalah perintah yang dibaca untuk diinterpretasikan oleh apa yang dikenal sebagai preprosesor. Ini adalah baris khusus yang ditafsirkan sebelum kompilasi program itu sendiri dimulai. Dalam hal ini, direktif include stream menginstruksikan preprosesor untuk memasukkan library stream pada program yang akan kita buat. Jadi yang seperti yang sudah aku jelasin di video sebelumnya, kalau C++ itu memiliki banyak banget library yang mana kita bisa inputkan. Untuk menginputkannya, teman-teman bisa tinggal dimulai dengan tanda hash atau tanda pagar, kemudian include, kemudian kurang dari, kemudian masukin nama library-nya. Jadi itu udah akan masuk library-nya. Kemudian di baris ketiga, baris kosong itu baris kosong tidak berpengaruh pada program, mereka hanya meningkatkan keterbacaan kode. Jadi itu kalau baris kosong kayak gini itu nggak akan dibaca. Kalau teman-teman bikin baris kosong sebanyak apapun itu nggak akan dibaca. Ini bukan artinya enter ya, ini bukan. Jadi ini nggak akan dibaca kalau di kode program. Kemudian di baris keempat, int main, baris ini merupakan deklarasi suatu fungsi. Fungsi bernama main adalah fungsi khusus di semua program C++. Itu adalah fungsi yang dipanggil pertama kali saat program dijalankan. Eksekusi semua program C++ dimulai dengan main fungsi, terlepas dari di mana fungsi sebenarnya berada di dalam kode. Jadi int main ini punya peran sangat khusus, yaitu peran yang mana ini dipanggil pertama kali. Jadi ketika program itu dijalankan, di run, ini pertama kali dipanggil, dan ini biasanya apa namanya, ini yang keluar di tampilan itu ya di dalam int main ini. Kemudian di baris 5 dan 7, di sini baris 5 dan 7 ada tanda kurung kerawang. Baris ini adalah baris statement di C++. Pernyataan ini memiliki 3 bagian. Pertama, di atasnya ini, tanda kurung kurawal pada baris 5 menunjukkan awal dari fungsi main, dan kurung kurawal tutup pada baris ke-7 menunjukkan akhir. Segala sesuatu di antara kurung kurawal ini adalah badan fungsi yang mendefinisikan apa yang terjadi saat main dipanggil. Semua fungsi menggunakan kurung kurawal untuk menunjukkan awal dan akhir definisinya. Jadi jika teman-teman itu membuat fungsi kayak perulangan for, if, itu wajib menggunakan namanya tutup dan kurung tutup kurawal kayak gini. Ini menunjukkan kayak di dalamnya itu isinya itu gitu. Kemudian di baris ke-6 di sini di stdc out hello world ini, baris ini adalah baris statement di C++ atau isinya. Pernyataan ini memiliki 3 bagian. Pertama, std cout yang merupakan standar output. Ini adalah cara untuk menampilkan output ke layar komputer. Jadi cout ini fungsinya itu untuk menampilkan ke layar. Jadi yang ditampilkan di layar ini yang dikasih cout ini. Ada lagi namanya cin, itu untuk memasukkan inputan. Kalau out kan berarti keluar dari ini, jadi keluarannya kayak gini. Kemudian kedua, operator penyisipan kurang dari 2 kali menunjukkan bahwa apa yang berikut dimasukkan ke dalam standar output. Jadi hello world ini dimasukkan ke standar outputnya, kemudian ditampilin gitu. Terakhir, kalimat dalam tanda kutip hello world adalah konten yang dimasukkan ke dalam standar output. Jadi itu ya isinya itu ya ini. Jadi di dalam OT2 itu dimasukkan ke standar
outnya ini pakai ini tanda kurung tanda kurang dari ini. Perhatikan host statement diakhiri dengan titik koma. Karakter ini menandakan akhir statement seperti titik yang mengakhiri kalimat. Jadi untuk semua program C++ kalau itu udah akhir dari statement itu harus menggunakan tanda titik koma. Kalau enggak itu pasti error. Ini coba kalau ini aku ilangin ya kayak gini. Ini pasti ada tanda error gini, pas tanda merah kayak gini. Ini berarti error. Ini harus pakai titik koma kayak gini. Ini baru yang udah hilang tanda merahnya. Statement adalah unit sintak pada bahasa pemrograman yang menyatakan aksi atau tugas yang dilakukan. Statement akan dieksekusi dalam urutan yang sama seperti yang muncul di dalam blok fungsi. Semua statement C++ harus diakhiri dengan karakter titik koma. Salah satu kesalahan sintaks yang paling umum di C++ adalah lupa untuk mengakhiri pernyataan dengan titik koma. Jadi itu urutannya kayak gini. Kalau urutan pertama itu ya ini, dan kayak gimana ya, kayak bacanya itu dari atas gitu. Kemudian kita akan menjalankan program ya. Jadi teman-teman bisa ini masuk ke CMD nya, kemudian masuk ke directory tempat menyimpan codingannya. Jadi teman-teman bisa masuk ke CMD, teman-teman ke search, kemudian kalian tulis CMD. Kemudian kalian masuk ke direktorinya. Caranya dengan D kemudian titik 2 kali. Ini masuk ke direktori D. Setelah itu cd, tadi nama ini, nama foldernya apa, belajar C++, belajar C++. Nah kalau udah masuk gini, kita cari filenya. Caranya itu G++. Setelah itu nama filenya apa, hello world. Ingat harus benar-benar sama ya, soalnya tuh kalau nggak sama itu bakalan error. .cpp, kemudian main hello world .exe. Nah kalau benar itu pasti kayak gini, nanti muncul gini. Terus kemudian kalian tulis nama filenya. Nah bakal muncul tulisan hello world. Atau kalau teman-teman tuh udah install salah satu ekstensi di Visual Studio yang namanya itu apa ya, code, nah ini code runner namanya, teman-teman bisa install. Kalau teman-teman udah install salah satu plugin ini code runner, teman-teman tinggal ini di pojok kanan ada kayak tanda segitiga, kemudian ini run code. Ini bakal ngejalanin programnya itu di terminal VS Code-nya. Nah ini juga bisa di sini. Ini malah lebih cepat. Kemudian untuk video kita selanjutnya apa kalian sering-seringnya pakai ini, soalnya itu lebih cepat kan ketimbang kita harus nulisin langsung di CMD-nya. Jadi kayak gitu. Nah, jika teman-teman punya pertanyaan apapun, teman-teman bisa tulisin di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe and like. And makasih udah mau berkunjung ke channel ini. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.